Selamat pagi, semoga sukses dan sehat selalu atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Tetap semangat demi pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya IGD Agus Kurniawan. Saya adalah dosen dari program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yakni Hukum Kekayaan Intelektual dengan bobot mata kuliah adalah 2 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan DIA atau Deliver, Interaction, dan Assessment mata kuliah ini. Yang pertama, Deliver. Kita ketahui bahwasanya kekayaan intelektual adalah hak eksklusif atas karya cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang. Karya cipta itu kita ketahui meliputi buku, musik, film, dan karya seni lainnya. Sedangkan paten melindungi penemuan baru dan inovasi. Merek dagang melindungi nama, logo, dan slogan. Desain industri melindungi tampilan produk. Sedangkan rahasia dagang melindungi informasi rahasia yang penting bagi bisnis di masyarakat. Mata kuliah ini meliputi istilah, konsep, dan filosofi perlindungan hak kekayaan intelektual, pengaturan hak kekayaan intelektual secara nasional dan internasional, serta jenis-jenis hukum kekayaan intelektual dan masing-masing sistem perlindungannya, baik yang berbasis automatically protection maupun yang berbasis first to file system. Substansi penting lainnya juga berkaitan dengan pemahaman atas kekayaan intelektual yang berbasis individual dan juga berbasis komunal. Selanjutnya, pokok bahasan yang dikaji dalam mata kuliah ini meliputi istilah, konsep, dan filosofi perlindungan hak kekayaan intelektual, pengaturan HKI secara nasional dan internasional, serta jenis-jenis HKI dan masing-masing sistem perlindungannya, baik yang berbasis automatically protection maupun yang berbasis first to file system. Substansi penting lainnya juga berkaitan dengan pemahaman atas kekayaan intelektual yang berbasis individual dan berbasis komunal. Penegakan hukum kekayaan intelektual merupakan khususnya kompetensi pengadilan yang berwenang menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan kasus perdata dan yang berwenang menangani kasus pidana dalam bidang kekayaan intelektual juga merupakan substansi penting yang dibahas dalam mata kuliah ini. Melalui proses pembelajaran ini, pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan jenis-jenis kekayaan intelektual, sistem yang mampu menganalisis perbedaan sistem perlindungan kekayaan intelektual yang berbasis individual dan komunal, serta mampu mengaplikasikan ketentuan hukum kekayaan intelektual berkaitan dengan karya intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat, sehingga keberadaan kekayaan intelektual mampu menjadi salah satu sektor pendukung perekonomian masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga mampu mengaplikasikan ketentuan hukum kekayaan intelektual berkaitan dengan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini ada 2, yakni yang pertama, yang ke-1, mahasiswa mampu memahami arti penting HKI dalam konstelasi ekonomi nasional dan global, mampu memahami sejarah perkembangan konsep HKI secara holistik, mampu memahami ruang lingkup HKI berdasarkan konvensi internasional TRIPS Agreement. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami ruang lingkup jangka waktu perlindungan serta sanksi hukum terhadap pelanggaran dan dapat menganalisis serta menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi pada hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak situat terpadu, dan varietas tanaman. Dari capaian pembelajaran tersebut, kemudian diturunkan menjadi beberapa materi perkuliahan yang dia akan sampaikan pada setiap pertemuannya, yaitu pertama, memahami definisi urgensi HKI dalam sistem perekonomian global. Yang kedua,
Pengertian ruang lingkup jangka waktu perlindungan hak cipta. Yang ketiga, sanksi hukum terhadap pelanggaran hak cipta dan dapat menganalisis serta menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus hak cipta. 4. Pengertian ruang lingkup jangka waktu perlindungan merek dan indikasi geografis. 5. Sanksi hukum terhadap pelanggaran merek dan indikasi geografis dan dapat menganalisis serta menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus merek dan indikasi geografis. 6. Ruang lingkup jangka waktu perlindungan paten. 7. Sanksi hukum terhadap pelanggaran paten dapat menganalisis serta menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus paten. 8. Memahami pengertian ruang lingkup jangka waktu dari perlindungan desain industri. 9. Sanksi hukum terhadap pelanggaran desain industri dan dapat menganalisis serta menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus desain industri. 10. Pengertian ruang lingkup jangka waktu perlindungan rahasia dagang. 11. Sanksi hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang dan dapat menganalisis serta menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus rahasia dagang. 12. Ruang lingkup jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. 13. Ruang lingkup jangka waktu perlindungan varietas tanaman. Demikian terkait deliver, dan yang kedua terkait dengan interaction. Di sini akan membahas bagaimana metode pembelajaran dalam penyampaian mata kuliah hukum kekayaan intelektual ini. Metode pembelajaran yang digunakan untuk menyampaikan mata kuliah HKI ini adalah proses belajar mengajar yang berpusat pada mahasiswa atau student centered learning. Ini dimaksudkan agar capaian pembelajaran lulusan CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, kebutuhan mahasiswa dan mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan. Pada awal pertemuan, sampai sebelum tengah semester, mahasiswa diajak berdiskusi secara aktif tentang memahami pengertian ruang lingkup jangka waktu perlindungan hak cipta, merek dan indikasi geografis, paten. Selanjutnya, mahasiswa menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus. Setelah UTS, mahasiswa diajak memahami dan mengkaji desain industri, rahasia dagang atau trade secret, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman. Dan selanjutnya, mahasiswa menelaah dalam penyelesaian kasus-kasus, penyelesaiannya ya, yang pada akhirnya mahasiswa dapat menelaah sekaligus mempresentasikan solusi kasus-kasus HKI yang terjadi di masyarakat. Metode ini dipergunakan karena apabila mahasiswa berperan aktif dalam setiap diskusi dalam kelas, serta mahasiswa mampu menganalisis sebuah kasus HKI, maka diyakini tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah ini akan lebih optimal. Selanjutnya terkait assessment atau tahapan penilaian. Proses penilaian mata kuliah HKI ini terdapat 8 unsur penilaian, yaitu pertama tes kecil, kuis 10%, 2 tugas individu 10%, 3 tugas kelompok 10%, partisipasi keaktifan 10%, kepribadian 10%, presentasi 10%, UTS 15%, dan UAS atau ujian access measure 25%. Dan tipe tes dari unsur penilaian ini yaitu uraian yang digunakan pada tugas dan UTS, juga ada penilaian dengan memberikan tugas penyelesaian kasus-kasus. Adapun penilaian ada beberapa unsur, mulai dari nilai A hingga E diperoleh apabila mahasiswa secara akumulatif mendapatkan nilai kriteria penilaian yaitu 80 sampai 100 itu A, 77 sampai 79,99 amin, 74
sampai 76,99B plus, 68 sampai 73,99B, 65 hingga 67,99B min, 62 hingga 64,99C plus, 56 hingga 61,99 itu nilai C, 46 sampai 55,99 nilai D, dan 0 hingga 45,99 nilai E. Demikian penjelasan tentang mata kuliah hak kekayaan intelektual yang dijelaskan dengan DIA, Deliver, Interaction, dan Assessment. Kemudian agar dapat memperkuat proses pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah hukum kekayaan intelektual, akan ditayangkan sekelumit pembelajaran dengan mahasiswa pada salah satu materi dari perkuliahan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi mahasiswa-mahasiswa yang hebreng semuanya. Iya, saya kepingin sekali terus bertemu lebih intens lagi, dan ini suatu hal yang luar biasa. Sudah datang semuanya ya. Ada yang absen? Enggak ya? Semuanya sudah di absen semua dan semua datang ya. Saya senang sekali para mahasiswa kuliah kekayaan intelektual ya. Kekayaan intelektual, ada yang tahu kekayaan intelektual? Misalnya apa? Sepatunya mereknya ini ya. Ada merek apa itu? iPhone itu ada kekayaan intelektualnya ya. Kemudian arlojinya, bajunya, yang cewek-cewek, iya, outfitnya luar biasa, semuanya ada mereknya, itu kekayaan intelektual ya. Dan di dalam iPhone itu sendiri juga ada yang namanya paten di sana ya. Terus namanya juga hak cipta ya. Hak cipta kalau di komputer atau di HP itu ada yang kita namakan dengan hak cipta komputer. Upload di sosmed ya. Jangan-jangan itu ada kekayaan intelektualnya. Jangan-jangan itu sudah dilindungi. Makanya kalau bukan karya kita, itu harus izin, harus ada lisensinya, gitu ya. Yang ada di TikTok atau di IG itu digugat atau ditegur oleh yang punya dari akun tersebut. Apanya? Istilahnya gambarnya atau lagunya ya terhadap merek kita, ya kan? Nanti suatu saat Anda semua para mahasiswa punya bisnis atau menciptakan sesuatu atau mempunyai merek, ya kan? Punya kuliner, ada mereknya misalnya, atau coffee shop. Nah itu kan ada mereknya. Kalau dipakai orang lain gimana? Nah itulah, maka ya, jadi kita sebagai insan, para muda atau manusia Indonesia yang menghargai tentang kekayaan intelektual, mari juga hargai apa yang telah diciptakan atau dipunyai oleh para pemilik merek, para pemilik dari ciptaan tersebut. Baik, ada kalimat di sebuah berita, lagunya BTS telah dipatenkan. Betul apa tidak betul? Siapa yang bilang betul? Betul. Yang bilang tidak betul siapa? Ada satu cowok. Siapa? Apa jawabannya? Tidak betul ya? Iya. Oke. Ada yang bilang tidak betul. Ya, lagunya BTS telah dipatenkan. Ya. Paten itu lain dengan, kalau lagu itu apa? Hak cipta kan? Ya. Lagu hak cipta. Hak cipta itu sendiri lain dengan paten. Berarti kalau lagu yang mempunyai hak cipta itu dipatenkan, artinya apa? Tidak betul, ya. Ya, jadi itu ya dipatenkan, paten sendiri. Lagu ya dicatatkan, ya. Lagu tidak dicatatkan juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena hak cipta itu mempunyai perlindungan yang namanya automatically protection. Jadi secara otomatis itu dilindungi oleh undang-undang, meskipun itu tidak atau belum dicatatkan pada saat diumumkan atau diterbitkan, nggak mesti. Tapi kalau biar lebih kuat lagi, perlu oleh si pencipta dicatatkan, nanti akan keluar sertifikat pencatatan
Gunanya untuk apa? Untuk menguatkan dirinya bahwa dia sebagai pencipta. Ya kan? Suatu saat dia disu atau digugat, dia akan tunjukkan ini. Sepanjang tidak berlainan atau berlawanan dengan apa yang didaftarkan tersebut. Ya, ada sapi geprek. Langsung terguling ya. Merek sapi geprek Bensu, Paman Benny Sugih telah dipatenkan. Ini juga salah. Yang benar adalah merek yang didaftarkan, ya. Karena merek itu mempunyai perlindungan yang namanya apa? First to file system. First to file system. Jadi siapa yang duluan mendaftar itu yang dilindungi oleh negara. Itu yang punya hak eksklusif. Gitu. Ya. Baik, sekarang kita lihat di YouTube. YouTube ya. Biar nanti keluar kita kata-katanya lebih sesuai dengan orang native speaker ya. YouTube, kayak kan YouTube. Baik, kita lihat ya. Di dalam praktek dan pergaulan sehari-hari. Ya, di sini akan dijelaskan tentang tadi itu ya, tentang merek dan beberapa juga tentang. Mungkin kolega Anda banyak orang bilang gini, merek dagang ini sudah saya patenkan. Tadi ya, merek dipatenkan, nggak ada merek dipatenkan. Sama lagu ciptaannya bilang saya sudah mematenkan hak cipta lagu saya. Kalau merek dagang tadi dipatenkan atau hak cipta dipatenkan, lalu hak patennya sendiri diapain? Di hak ciptakan atau di hak merekkan? Oke, itu mungkin. Nah, itu rancu ya. Jadi ya. Merek cipta dipatenkan, paten dimerekkan, merek dipatenkan salah ya. Di dokumen legal yang resmi, apalagi untuk keperluan bukti hukum, misalnya di dalam kontrak, wasalah bisa dibabat habis kalau ada masalah. So, semua itu merek, hak cipta, dan paten. Ya, baik artinya ya. Semuanya harus jelas dan kemudian kita lindungi semua yang kita punya tersebut dengan baik ya, agar jangan nanti seperti dikatakan tadi bahwa kita suatu saat akan disu atau digugat, hancur kita apa yang kita telah pupuk selama ini ya kan, kita branding mereknya ternyata salah ya, ternyata digugat kemudian jadi hancur dan bisnis kita pun menjadi hancur. Kedua ya, ada namanya HI komunal, hak intelektual komunal, IP intellectual property rights, kemudian ada HI personal, hak intelektual personal. Ada yang namanya sumber daya genetik, ekspresi budaya tradisional, traditional culture expression, ada pengetahuan tradisional, bahasa Inggris traditional knowledge, kemudian indikasi geografis atau geographical indication. Ini yang ada di kekayaan komunal kita. Akan tetapi KI personal, hak cipta juga ada hak terkaitnya, ya. Jadi waktu membuat lagu itu apa saja ada di sana? Ada pembuat lagunya, kemudian yang di vokalnya di sana itu terkait ya. Terus yang membuat liriknya, yang membuat aransemennya, ya itu hak terkait. Kemudian ada namanya hak milik industri, ya. Kita tahu paten dengan merek lain, jangan dicampur adukan. Terus diproduksi secara massal dalam bentuk desain yang sedemikian rupa, itu namanya desain industri, gitu ya. Terus kemudian rahasia dagang, ya kan? Jadi ada trade secret. Kita letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman. Kalau punya penelitian-penelitian membuat beberapa varietas tanaman, ya misalnya duren menjadi berwarna pink, gitu ya, misalnya, ya kan. Di suatu saat menjadi buah sawo berwarna biru, gitu ya. Nah itu bisa didaftarkan kalau kita telah menemukannya. Itu ya beberapa bentuk-bentuk kekayaan intelektual yang ada di Indonesia dan kita perlu untuk melindunginya ya, bila perlu kita inovasi menuju ini, karena saya percaya Indonesia terdiri dari 270 hampir mungkin 300 juta ya. Itu banyak orang-orang yang kreatif, inovatif. Nah inilah yang perlu kita lindungi. Negara Jepang, Amerika itu hampir lebih dari 50%, 60%, bahkan 80% itu penghasilannya dari kekayaan intelektual. Coba bayangkan, luar biasa banget. Ya kan? Kita punya orang yang banyak, mari kita stimulasi, kita ajak mereka untuk lebih kreatif, menciptakan
menciptakan ini. Tapi akhir-akhir ini banyak anak-anak kita, anak-anak muda dari Indonesia telah menciptakan beberapa semacam startup yang berhubungan dengan aplikasi, yaitu kekayaan intelektual ini. Ya, coba kita lihat kembali ya. Ini ya kan sekarang udah jarang ada ya. Ada misalnya apa lagi? Boleh menyebut merek nggak sih? Oh, boleh dong. Ada Asus gitu. Ada teman-teman apa ya? Gambar apel mencegut itu apa? MacBook ya, MacBook banyak ya. Pokoknya kalau nggak ada apel mencegut depannya kayaknya mahasiswa apa ya? Insecure gitu ya, ngeliatin ya. Kalau saya nggak, ini saya mereknya Yoga. Oh iya, ini Yoga ada namanya. Izin kepada siapa penciptanya, siapa yang punya mereknya, siapa pemilik patennya. Begitu kita harus menghargai. Karena nanti kita pun suatu saat mempunyai produk-produk ini, paten, cipta dan sebagainya itu juga akan dilindungi oleh mereka. Ya, ya kita kabarin kepada. Ya. Saya ingin bertanya tentang hak tentang coffee shop itu di mana dipatenkan? Maksudnya kopi yang ada di Bali? Iya. Pernah dengar kopi Kintamani? Itu maksudnya yang ada di Bali? Iya. Iya. Pernah dengar kopi Kintamani semua ya? Pernah ya? Ya. Kemudian ada juga kopi Pupuan. Pernah ya? Itu dilindungi di undang-undang merek dan indikasi geografis. Ya. Karena tanah kita yang ada di Kintamani maupun di Pupuan ada beberapa tempat seperti juga ada Garam Amet ya, itu tidak bisa ditiru oleh tanah-tanah yang lain. Kita punya kekhasan. Itu nanti dilihat, oh iya tanah ini memang benar-benar dengan kesuburan tertentu, dengan kelembaban tertentu, itu menciptakan suatu tumbuhan, ya kan, atau tanaman yang tidak ada di mana-mana, hanya ada di Kintamani dalam bentuk kopi Kintamani. Mari kita lihat ya. Geographical indication yang ada di Indonesia. 74 produk-produk yang ada di Indonesia telah didaftarkan. Ya ini kalau kita memakai pada saat Desember 2018. Salah satunya kopi Arabica Kintamani Bali. Ini sudah terdaftar. Terus kemudian ada Mente Kubu Bali, Garam Amet Bali. Khas ini, ya kan? Harganya cukup mahal, puluhan ribu. Coba kita lihat tadi di Shopee Shop, di sana tertera berapa harganya. Karena berkat didaftarkan kepada indikasi geografis, kopi ini dan juga garam itu semakin naik. Makanya dari itu, mari kita inventarisir, kemudian kita jadikan dia terdaftar pada IG. Itu seharga per kilogram itu 50.000. Setelah didaftarkan kopi gayo itu di indikasi geografis menjadi per kilogram 120.000. Luar biasa banget ya. Mari kita cari lagi ya. Kita gali lagi apa saja tumbuhan-tumbuhan atau produk-produk indikasi geografis yang ada di bumi Bali ini sehingga bisa nantinya membantu para UMKM dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian yang ada di Bali ini, ya pada umumnya di Indonesia. Itu dulu tentang bagaimana sepintas bergunanya, ya pemanfaatan dari kekayaan intelektual bagi perkebunan kita. Baik, untuk terakhir sebelum kita akhiri, ya ada baiknya kita doa dulu ya, doa ya. Baik, mari kita berdoa bareng-bareng agar kita pulang nanti ini ya. Baik, berdoa mulai. Selesai. Isi presentasinya ya, dan kemudian tugasnya ya. Sekarang presentasi bukan? Enggak. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa dan salam sama keluarga. Ya, selamat siang.